Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, para jamaah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah sholat asyar dan dilanjutkan dengan bermajelis bersama. Mudah-mudahan ini menjadi banyak menambah keberkahan untuk kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang berbahagia, tadi ketika kita sholat mungkin pikirannya ingat kerjaan, ingat rumah, ingat banyak hal, sehingga kita sholat itu wis cuman badan aja, jungkat-jungkit, sujud, berdiri, rukuk, tapi kita enggak khusyuk dalam sholat. Maka dikatakan para ulama, kalau kita sholat tuh enggak khusyuk, enggak bisa khusyuk, susah khusyuk. Sopo sing iso khusyuk? Wong sholat aja lagi pengennya cepat buka handphone, ada pesan masuk enggak, ada WhatsApp masuk enggak itu. Jadi kalau sholat kita ini susah khusyuk, kata para ulama paling tidak di 3 tempat ini kita khusyuk. Jangan sampai di 3 keadaan ini tidak khusyuk. Oke lah yang lain tidak khusyuk, oke lah dalam keadaan yang lain kita banyak blanknya, banyak pikirannya kemana-mana. Tapi di 3 hal ini, di 3 tempat ini, di 3 waktu ini kita harus khusyuk. Kapan? Pertama saat takbiratul ihram. Saat masuk sholat itu kudu khusyuk. Jangan masuk sholat sambil nggak khusyuk, kita gini aja Allah Akbar. Tapi kita nih nggak khusyuk masuknya. Justru saat masuknya sholat, ketika takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, nah itu kita dianjurkan untuk khusyuk. Kedua, baca iftitahnya juga nggak khusyuk, kabiro alhamdulillah katsira nggak khusyuk. Ini wajah itu nggak khusyuk juga. Allahumma ba'id baini wa baina, asal baca lancar bacanya, nggak khusyuk, nggak masalah. Tapi yang kedua yang kudu khusyuk saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu harus khusyuk. Al-Fatihah aja sampai bismillahnya enggak khusyuk, alhamdulillah enggak khusyuk. Paling enggak dalam Al-Fatihah itu khusyuk di satu tempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu ngeblank lagi, pikirannya ke kantor lagi, urusan inilah, urusan itulah, harus pulang mikir segala macam. Nah, nanti khusyuk lagi kapan? Yang ketiga, yaitu ketika at-tahiyat kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Saat mengucapkan salam ke Nabi Muhammad khusyuk. Saat ngomong ke Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Rabb aku nyembah, kepadamu ya Rabb aku minta pertolongan. Nah itu saat khusyuk. Dan saat masuknya sholat takbiratul ihram. Jadi ketika kita sholat tipis harapan bisa khusyuk 100%, paling enggak kata para ulama di 3 tempat ini jangan sampai enggak khusyuk. Di 3 tempat ini, takbiratul ihram, saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan saat membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Para jamaah yang berbahagia, ada 3 yang menyebabkan keberkahan seseorang itu tercabut. Allah cabut keberkahan pada seseorang itu disebabkan 3 hal ini. Dikatakan para ulama 3 hal yang menyebabkan keberkahan tercabut. Pertama yaitu uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Sehebat apapun anak, sekaya apapun dia, sebanyak apapun duit yang dia punya, kalau dia durhaka sama orang tua, demi Allah nggak bisa dia akan menikmati kekayaan yang dia punya itu. Nggak bisa dia menikmati harta yang dia punya yang banyak, uang yang banyak, harta yang banyak, dia tidak akan bisa nikmati. Orang tuh kalau sudah dicabut keberkahannya, keberkahan kehidupannya, berkahnya, hartanya diambil sama Allah. Malah kadang harta yang banyak itu habis untuk biaya berobat. Habisnya itu biaya berobat. Sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, entek terus duitnya habis terus.
Memang duitnya banyak, tapi pengeluarannya juga jauh lebih banyak dan menyakitkan keluarnya itu duitnya. Kalau keluarnya duit untuk bantu saudara, bantu teman, bantu orang fakir itu bahagia. Tapi kalau untuk habisnya untuk berobat ini, beli obat ini mahal ini, sakit rasanya kita nih. Cari duit banyak, habisnya untuk itu rasanya gimana? Nah karena itu poin pertama adalah uququl walidain. Durhaka kepada orang tua itu yang menyebabkan berkahnya seseorang itu diambil oleh Allah SWT. Pak, kita nih yang kita ketahui durhaka itu kalau anak ngomong apa ke orang tua? Ngomong apa? Ngucap apa kalau disebut durhaka itu? Anak ngomong gitu? Wala taqul lahuma uff. Ngomong di hadapan orang tua itu durhaka. Yang perlu panjenengan pirsa nih kita ketahui bersama, ngomong itu durhaka sudah level agak tinggi itu, level ketiga itu. Durhaka level pertama itu apa? Ketika anak ngomong sebentar, nak belikan gula, bentar bu. Ngomong sebentar itu durhaka level pertama. Tukake mie dilit. Nah itu durhaka itu. Durhaka level pertama ini ngomong sebentar. Maka didik Pak anak kita, jangan sampai berani ngomong sebentar. Nggak boleh anak ngomong sebentar, nggak boleh. Lagi makan anaknya disuruh orang tua, nah tolong ambilkan ini, pinjamkan kompa ke rumah tetangga. Banyak bapak ini kempes motornya. Anaknya itu ambil makan, dia bawa, kalau dia misalnya bingung, dia bawa aja makanannya di depan bapaknya. Pak, ini tapi saya lagi makan ya Pak. Gimana Pak? Bapaknya bilang ya sudah, habisin dulu makananmu. Kalau bapaknya, ibunya sudah ngasih izin, lanjutkan makanannya. Tapi bapak ibunya bilang, nanti aja, ambilkan kompa dulu, pinjemin kompa dulu. Taruhlah makanannya, cuci tangan dulu, terus ngambil kompa. Jadi anak itu tidak boleh nunda perintah orang tua. Ngomong sebentar, delete, itu sama saja, itu nggak boleh ngomong sebentar. Itu durhaka Pak. Jadi anak kita itu dididik jangan berani ngomong sebentar. Kedua, durhaka level kedua, ngerutkan alis di depan bapak ibunya. Ngerutkan alis, muka cemberut di depan bapak ibunya, itu durhaka level kedua, lebih berat dari yang pertama tadi. Menampilkan wajah cemberut di depan bapak ibunya, itu durhaka level kedua, ini agak berat sedikit. Nah yang lebih berat yang tadi jenengan bilang, ngomong itu sudah level ketiga. Level berikutnya pelit dan perhitungan. Level berikutnya sampai membuat takut orang tua. Kan ada itu Pak, anaknya di kampung bikin masalah sehingga tetangga bilang, Bu anaknya dikasih tahu itu loh, jangan geber-geber motor ganggu tetangga. Ibunya bilang apa? Aduh, saya nggak berani ngasih tahu anak saya takut. Kalau sampai ibu takut sama anak, bapak takut sama anak, demi Allah itu pasti anak durhaka. 100% pasti anak durhaka. Nggak mungkin nggak, itu pasti anak durhaka. Karena lumrahnya itu anak takut kepada orang tua, bukan orang tua yang takut kepada anak. Nah ini. Tapi jangan-jangan gini Pak, anak itu berani kayak gitu tuh karena kita didiknya salah Pak. Anak ini masih kecil, kita punya anak kecil-kecil nih Pak. Anak masih kecil-kecil, minta sesuatu nggak dikasih, ngamuk-ngamuk, kita biarin. Nendang-nendang bapaknya, ibunya ditarik-tarik jilbabnya, dicubit ibunya, bapaknya dicubit. Orang tuanya diem, bapak ibunya sedang membiasakan anaknya menjadi anak durhaka dan sedang mendidik anaknya menjadi anak durhaka. Tidak boleh, anak kok diajari anak nendang orang tua, nyubit orang tua, mukul orang tua, bapak ibunya kok diem. Bapak ibunya sedang menanam benih-benih kedurhakaan di hati anaknya. Tidak boleh. Orang tua itu mesti berwibawa, punya harga diri, punya izah di hadapan anak. Tapi ya ojo medeni bocah. Bapaknya pulang kantor, anaknya ngumpet semua di bawah kolong. Dengar suara motor bapaknya, semua bubar semuanya, bersembunyi di balik pintu, belakang lemari. Itu orang tuanya kayak monster kalau ini nih. Jadi kita ini punya wibawa di depan anak tanpa harus menjadi seperti monster di depan anak, tapi punya wibawa, punya izah. Pak, ini perlu kita ketahui Pak, ini nasihat buat saya, buat kita semua orang tua.
nanti sama istri dikasih tahu istrinya 5 waktu dilarang memarahi anak ini. 5 waktu dilarang memarahi anak. Di 5 keadaan ini tidak boleh anak dimarahi. Pertama, saat mau tidur. Anak kalau mau tidur, malam mau tidur, dimarahi sama orang tuanya, dia akan tidur menyimpan dan membawa kebencian. Tidurnya nggak nyenyak dan tidurnya membawa kebencian, membawa kesedihan dan kebencian. Hati-hati ini anak sedang menanam, kita sedang menanam benih kebencian di hati anak kita kepada kita kalau kita suka marah ketika anak mau tidur. 2, memarahi anak ketika bangun tidur. Wah, jam segini baru bangun, gimana ini mau sekolah gimana? Wah, marah itu. Ini anak baru bangun tidur udah dimarah-marahi. Pagi itu suasana yang sangat menentukan kenikmatan hari itu. Hari itu kita ini, suasana kita hari ini sepanjang hari dipengaruhi suasana di pagi hari. Nek pagi hari sudah dimarah-marahi orang tua, sepanjang hari dia bisa bete menjalani aktivitasnya. Bete anak itu bener. Tangi terus tembe melek ngeliat alam ini, baru buka mata wis dimarah-marahi sama orang tua. Itu sepanjang hari dia bete dia. Sepanjang hari nggak semangat. Nah, juga tidak boleh marahi anak di pagi hari atau ketika bangun tidur. 3, memarahi anak ketika mau berangkat sekolah. Jam sakmene urung mandi, wah dimarahi inilah. Pak Bu lupa apa? Lupa apa lagi? PR belum dikerjain. Astagfirullahaladzim, ini PR. Wah, dimarahi lagi orang anaknya itu. Anak itu kalau mau sekolah dimarahi orang tua, dia tidak bisa berprestasi di kelasnya, di sekolahnya itu. Gimana dia mau jadi anak berprestasi? Berangkat itu sudah cemberut dimarahi bapak ibunya. Nah, makanya kita ini jangan berani memarahi anak, jangan sekali-kali marahi anak ketika berangkat sekolah. Dia tidak akan bisa berprestasi dan fokus belajar di sekolah. Yang keempat, memarahi anak ketika makan. Ketika bapak sedang makan. Makanan itu dia lapar. Wah, pengen makan, enak. Lagi makan dimarahi sama bapak ibunya. Gimana rasanya Pak? Lagi makan dimarahi. Hilang selera makannya itu hilang selera makannya udah. Nah, maka itu jangan dimarahi. Padahal anak itu sedang butuh banyak makanan bergizi, asupan makanan yang baik, yang banyak untuk pertumbuhan, malah dimarahi. Dan yang kelima, jangan memarahi anak ketika ada orang lain. Memarahi anak ketika ada orang lain itu seperti anak itu menangkap seperti dia itu dipermalukan dan dibully orang tuanya sendiri. Dan itu secara psikologis memarahi anak di hadapan orang lain, ada orang lain di sana, itu membuat anak itu, kejadian itu menjadi satu memori yang akan dikenang sepanjang hidupnya, menjadi kenangan buruk yang akan dikenang anak sepanjang hidupnya. Dan ini bisa jadi dendam anak kepada orang tua. Nah, ini menjadi sebab dendamnya anak kepada orang tua. Maka ini hati-hati. Jangan-jangan kita nih menuntut anak supaya bakti kepada orang tua, tapi jangan-jangan kita sendiri yang salah dalam mendidik anak. Baik, yang kedua, penyebab keberkahan dicabut oleh Allah adalah ba'id anis solihin, jauh dari orang soleh. Jauh dari orang soleh. Rasulullah SAW bersabda, man zara aliman faka'annama zaroni. Siapa yang mengunjungi orang alim, orang soleh, faka'annama zaroni, seakan-akan dia mengunjungi aku. Jadi kalau datang ke tempat ulama, orang soleh, kata Nabi, seakan-akan dia itu sedang mengunjungi aku, kata Rasulullah. Wa man sofaha aliman, siapa yang salaman sama orang soleh, faka'annama sofahani, seakan-akan dia itu salaman sama aku, kata Rasulullah. Wa man jalasa aliman, dan siapa yang duduk bareng sama orang soleh, orang alim, faka'annama jalasani fid dunya, seakan-akan dia duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka akan aku dudukkan besok dia di akhirat bersamaku, di hari kiamat bersamaku. Ajlastuhu ma'i, aku dudukkan dia bersamaku yaumal qiyamah, pada hari kiamat.
Makanya penting Pak kita ini punya program kunjungan ke orang soleh. Kita ini kunjungannya ke Parangtritis, kunjungan kok ke Baron, Kukup, ngunjung delok munyuk ning Gembira Loko. Kita ini kunjung kemana-mana, atau ke delok monyet di Telaga Putri. Kunjungan kemana-mana kita kunjungan. Lupa kita ini. Kita ini jauh dari orang soleh itu menyebabkan keberkahan kita itu hilang. Tercabut keberkahan kita kalau jauh dari orang soleh. Gimana anak kita mau jadi orang soleh? Anak kita, semua orang tua pengen anak jadi orang soleh, tapi lucunya bapak ibunya nggak pernah ngajak gandeng anaknya datang ke tempat orang soleh, nggak pernah ditunjukkan ini loh profilnya orang soleh nih kayak gini loh profilnya. Orang tuanya nggak pernah ngajak ke tempat orang soleh, tapi kepengen anaknya jadi orang soleh, kan lucu. Maka dari itu ajak Pak, punya program, orang tua ini punya program, suami, istri, anak, yuk kita kunjung ke tempat kiai ini, ke tempat syekh ini, ke tempat habib ini, ke tempat orang soleh ini, ustadz ini. Kunjungi orang soleh, dapat doa dari mereka, dapat nasihat dari mereka, pulang bawa berkah, bawa tentrem ke rumahnya. Wah, Masya Allah. Man akroma aliman, kata Rasulullah SAW, man akroma aliman faqad akromani. Siapa yang memuliakan orang alim, kata Nabi, faqad akromani, dia itu betul-betul telah memuliakan aku, kata Rasulullah. Waman akramani, dan siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka dia itu memuliakan Allah. Waman akramallah, dan siapa yang memuliakan Allah, maka dikatakan fama'wahul jannah, kata Nabi, maka tempat kembalinya besok adalah di surganya Allah SWT. Bahkan dikatakan pula, inna lillahi jannatun fil ardi, sesungguhnya Allah itu punya surga-surga yang ada di dunia. Faman dakhalaha taba'ishu, siapa yang masuk ke kebun-kebun atau ke surga-surga itu yang ada di dunia, taba'ishu, hidupnya beruntung, hidupnya bahagia. Qala man hiya, siapa itu? Dikatakan jannatun fil ardi itu adalah majalisul ilm wa majalisuz zikr, majalisnya atau majelisnya orang-orang alim, majelis ilmu, wa majalisuz zikr, majelisnya majelis ahli zikir atau orang-orang yang berzikir. Maka ini penting Pak, bagaimana kita harus punya program kunjung ke tempat orang soleh. Anak kok di rumah itu gambarnya Ronaldo, Messi, itu di rumah itu loh, gambar di kamarnya. Ini bapaknya telah gagal didik anaknya. Kenapa? Loh, Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada suri teladan terbaik bagi kalian. Rasulullah, anaknya kok malah nyontoh profilnya orang kafir ada di kamarnya. Bapak itu telah gagal itu didik anaknya. Mestinya itu gambar-gambarnya orang soleh, gambar-gambarnya ulama di kamarnya, malah gambarnya Messi. Kan bahaya tuh itu. Dia lebih cinta kepada Messi daripada kepada ulama, pada orang soleh. Masya Allah. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan di akhirat bersama yang dicintainya. Anak sing dicintai Messi, ya sesuk kumpul sama Messi. Yang dicintainya Dewi Persik, ya sesuk kumpul sama Dewi Persik. Gambarnya Nikita Mirzani, ya besok kumpul sama Nikita Mirzani. Yang kumpulnya gambarnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya insya Allah mudah-mudahan kumpul sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Tergantung dia tuh cintanya sama siapa. Baik Pak, itu jadi yang kedua, penyebab keberkahan adalah ketika jauh ba'id anis solehin. Dan yang terakhir, yang ketiga, aklul haram, makan makanan yang haram. Makan makanan yang haram, baik itu riba, baik itu markup anggaran, baik itu tanda tangan palsu kehadiran padahal ora teko, tapi penting untuk duit, untuk amplop. Subhanallah. Makan haram itu jangan harap doa kita diijabah, dikabulkan Allah. Jangan harap. Jangan harap, doa nangis-nangis tapi makanannya haram. Kan hadis sahih itu dalam kitab hadis Arba'in juga disebutkan Imam Nawawi. Ada seorang musafir, kata Rasulullah SAW, penggambaran Nabi itu, seorang musafir. Musafir itu kan orang yang doanya dikabulkan kan.
Seorang musafir penuh debu, dia berdoa kepada Allah, ngangkat tangan. Nah ini kan syarat mustajab doa itu angkat tangan. Dia sudah angkat tangan kata Nabi. Lalu lisannya menyebut ya Rob, ya Rob, ya Rob, nyebut nama Allah ya Rob, ya Rob. Tapi kata Nabi, makanannya makan haram, pakaiannya pakaian haram, jangan harap doanya diterima. Makanya wah ini harus hati-hati Pak, kita jaga betul. Baik riba, markup anggaran, golek-golek proyek, sudah jelas digaji negara untuk kerjaannya ini, tapi tetap aja nyari itu dianggap sebagai sampingan dia golek proyek. Padahal negara sudah gaji dia untuk itu, tapi masih juga cari sambilan, kerjaannya dibisniskan. Padahal itu sudah digaji sama negara, masih kurang. Lah ini bahaya. Hal-hal yang seperti ini membuat berkahnya hilang. Ke anak jadi nggak taat sama orang tua, dituturi kok, nggak mau taat sama orang tua. Kok bolak-balik keluar rumah sakit terus, masalah kok nggak berakhir-akhir, datang masalah belum selesai, datang masalah berikutnya, belum selesai, datang masalah berikutnya. Alhamdulillah kita waspada. Ada apa dengan makanan kita, ada apa dengan harta kita? Jangan-jangan kecampur dengan makanan yang haram. Nah ini harus waspada. Memang orang-orang soleh itu yang perlu dijaga itu makanannya. Semua orang soleh. Mbah Toifur Pak, ini terakhir nih. Abah Toifur Purworejo itu, Mbah Toifur Purworejo masih hidup. Beliau ini satu hari pulang dari ngisi pengajian di kampung ke pondoknya, jalan kaki. Namanya habis musim hujan Pak, jalan itu becek, tanahnya itu kan becek, sendalnya itu sampai gedibel penuh tanah. Begitu sampai di pondoknya, beliau nyuruh santrinya ngambilkan koran, tolong ambilkan koran. Digelar koran, terus sendal beliau tanahnya dibersihkan, dikumpulkan di koran. Habis sendalnya tadi sudah dibersihkan, tanahnya dibersihkan, dikumpulkan di koran, Mbah Taifur itu bilang apa? Tolong ini tanahnya kembalikan ke jalan, ini bukan tanah saya. Nah itu beliau. Bayangkan Pak, ini masalah sendal tanah sing nempel ning sendal, padahal itu tanah di jalan, minta dikembalikan. Ini orang soleh itu begitu. Wah, hati-hati betul dengan sesuatu yang subhat atau sesuatu yang haram. Gus Koyum itu ngasih nasihat begini. Suatu ketika ada seorang ulama didatangi sama jamaah. Pak Kiai, doakan saya Pak Kiai, saya mau haji Pak Kiai. Oh mau berangkat haji, loh jenengan kan sudah haji. Iya Pak Kiai, tapi saya mau haji yang kedua ini Pak Kiai. Pak Kiai bilang gini, Pak boleh enggak saya kasih nasihat, jenengan tak kasih amalan yang lebih besar pahalanya daripada hajinya jenengan yang sekarang, haji sunnah jenengan, pahalanya lebih besar. Napa Pak Kiai? Uang jenengan yang mau dipakai ini berangkat haji, kasihkan ke orang lain yang belum berangkat haji, yang kepengen haji. Waduh, enggak bisa Pak Kiai, saya sudah kepengen banget berangkat haji yang kedua ini, kepengen banget. Kata Pak Kiainya Pak, inilah tanda-tanda hartamu itu kecampur dengan yang haram. Loh kenapa Pak Kiai? Karena hartamu itu, dengan hartamu itu kamu membuat beribadah pakai hawa nafsu, bukan lagi pakai ilmu. Kalau kita punya harta, malah harta itu membuat kita beribadahnya nggak pakai ilmu, pakai hawa nafsu. Jangan-jangan harta yang kita pakai untuk beribadah itu kecampur dengan yang haram, kecampur hawa nafsu. Nah itu kecampur dengan yang subhat ya, maksud saya kecampur dengan yang haram atau yang subhat. Baik para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah ridho dengan kita semuanya, dijaga oleh Allah SWT, diberi keturunan yang soleh solihah. Allah jadikan kita anak-anak yang soleh bagi orang tua kita. Kemudian kita minta sama Allah semoga kita didekatkan kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang alim, kekasih-kekasihnya Allah, para walinya Allah. Dan semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita bimbingan petunjuk untuk mencari rezeki yang halal, dijauhkan dari perkara-perkara yang haram dan subhat. Amin Allahumma amin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.